Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Aden Herawati, mahasiswi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Nah, di video kali ini, saya bersama dengan rekan kelompok saya akan memberikan informasi terkait masalah gangguan akibat kekurangan yodium atau yang biasa kita kenal dengan sebutan GAKI. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu GAKI? Ayo kita cari tahu. GAKI, gangguan akibat kekurangan yodium, adalah rangkaian efek kekurangan yodium pada tumbuh kembang manusia. Spektrum seluruhnya terdiri dari gondok dalam berbagai stadium. Pengertian GAKI menurut Hetzel tahun 1993 bahwa GAKI adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh seseorang kekurangan unsur yodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Menurut data Riskesdas tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat 81% rumah tangga Indonesia itu tidak mengkonsumsi garam yang beryodium. Sedangkan target WHO menargetkan 90% warga dunia harus mengkonsumsi garam beryodium. Selanjutnya, prevalensi. Menurut Riskesdas tahun 2013 menyatakan bahwa prevalensi GAKI di Indonesia itu mencapai 11,1%. Halo, saya Sulfa Aulia. Di sini saya sedikit menginformasikan terkait seseorang mengalami gangguan akibat kekurangan yodium atau bisa disingkat dengan GAKI. Yang kedua, ada faktor penyebab terbagi menjadi dua macam, yaitu ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Untuk faktor internal sendiri bisa berasal dari faktor atau keturunan dan bisa berasal dari adanya mutasi gen. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini pertama ada letak geografis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak sekolah yang menderita GAKI disebabkan oleh terapis dari tempat itu sendiri. Misalnya anak yang tinggal di daerah dataran tinggi ini lebih hipertensi, menderita penyakit GAKI. Mengapa demikian? Karena tumbuhan yang hidup di daerah dataran tinggi ini memiliki kadar kandungan yodium yang rendah. Tersebut bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya GAKI. Kemudian yang kedua, ada pengetahuan orang tua tertentu sangat berpengaruh terhadap seseorang anak berpotensi terkena penyakit GAKI. Kemudian yang ketiga itu ada kandungan zat ion. Penyakit GAKI, penyakit ini yang dikonsumsinya jika anak tersebut tidak mengonsumsi iodium dengan kebutuhan hariannya, maka anak-anak itu bisa hipertensi terkena GAKI tersebut. Halo teman-teman, nama saya Mustik. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak akibat gangguan kekurangan yodium. Adapun dampak gangguan akibat kekurangan yodium berdasarkan kelompok rentan yaitu pada ibu hamil berdampak pada keguguran, pada janin berdampak pada kematian janin, lahir mati, kreatin, dan kelainan fungsi psikomotor. Pada neonatus berdampak pada penyakit gondok dan hipotiroid. Pada anak dan remaja berdampak pada penyakit gondok, gangguan pertumbuhan fisik dan mental, dan hipotiroid. Pada orang dewasa berdampak pada penyakit gondok dan hipotiroid. Halo, saya Siti Lutfianur. Sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat, kita harus mampu mengedukasi kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap suatu penyakit. Sebagai contoh, penanggulangan terhadap gangguan akibat kekurangan yodium atau disebut dengan GAKI.
Penanganan yang efektif dan efisien terhadap masalah gaki ini adalah melalui peningkatan konsumsi garam beriodium kepada keluarga sesuai standar, yaitu Standar Nasional Indonesia atau SNI dengan 30-80 ppm. Strategi dan upaya penanggulangan gaki. Yang pertama, strategi jangka panjang meliputi 3 kegiatan, yaitu yang pertama, komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIA, merupakan suatu kegiatan permasyarakatan melalui informasi, advokasi, pendidikan, atau penyuluhan tentang ancaman gaki bagi kualitas sumber daya manusia. Yang kedua yaitu surveillance, merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap beberapa indikator untuk dapat melakukan deteksi dini adanya masalah yang mungkin timbul. Yang ketiga yaitu iodisasi garam, merupakan kegiatan fortifikasi garam dengan kalium iodat. Tujuannya yaitu agar semua garam yodium yang dikonsumsi masyarakat mengandung yodium minimal 30 ppm. Selanjutnya yaitu strategi jangka pendek. Strategi jangka pendek dalam upaya penanggulangan gaki yaitu dengan melakukan kegiatan distribusi kapsul minyak beriodium. Kapsul minyak beriodium ini sebesar 200 mg diberikan kepada wanita usia subur atau WUS sebanyak 2 kapsul per tahun. Sedangkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak SD kelas 1-6 sebanyak 1 kapsul per tahun.